Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 11, kemunculan stupa mustika. Memberitahukan ke seluruh hadirin adalah demi dharma meminta tolong kepada orang. Sinvasyang Sutra Teratai episode 1297. Memberitahukan seluruh hadirin adalah demi dharma berkelanjutan selamanya meminta tolong kepada orang tentang siapa yang mampu melakukannya di dunia yang membutuhkan ketabahan ini. Ini adalah tanah asal di mana Bhagawan membangkitkan tekad dan memperoleh buah pencapaian. Adalah negeri asal di mana para hadirin mendengarkan dharma dan memperoleh peramalan akan kebudayaan. Harus bersungguh hati menghayati bagian naskah ini. Pintu stupa telah terbuka. Di dalam stupa, Buddha Prabhutaratna memberi pujian. Juga memohon Buddha untuk segera membabarkan sutra ini. Buddha Sakyamuni memasuki stupa. Buddha Prabhutaratna berbagi setengah singgasananya. Buddha Sakyamuni duduk di atas singgasana singa dengan posisi bersila teratai penuh. Kedua Buddha ini duduk bersama di tempat yang sama. Ingin segera membabarkan dharma ini. Buddha Sakyamuni mulai memberitahu kepada seluruh hadirin. Kita telah mulai mendengar. Mengapa dia demikian terburu-buru? Buddha kuno, Buddha Prabhutaratna, berharap Buddha Sakyamuni segera membabarkan sutra teratai. Saya datang untuk mendengar dharma. Saya datang untuk mendengar dharma. Kamu telah membuka pintu stupa. Buddha belahan raga juga telah berkumpul. Lekas, lekas, lekas babarkan sutra. Buddha Sakyamuni juga tidak menunda lagi. Memasuki stupa Buddha Prabhutaratna, berbagi setengah singgasananya. Beliau segera duduk dengan posisi teratai, mulai memberitahu seluruh hadirin. Ini artinya Buddha kuno dan Buddha masa kini memiliki niat hati yang sama. Harus menggenggam waktu, harus segera menyebarkan dharma. Oleh itu, memberitahukan seluruh hadirin ini adalah meminta tolong kepada orang demi dharma berkelanjutan selamanya. Buddha Prabhutaratna adalah Buddha yang telah mencapai kebudayaan di masa lampau. Mengapa beliau mengungkapkan keinginan untuk mencari dharma? Dia meminta Buddha Sakyamuni untuk segera membabarkan dharma. Jadi, jelas dharma ini harus disebarkan dengan segera. Terutama, Buddha Sakyamuni juga tidak menunda. Mulai memberitahukan kepada semua orang bahwa kedua sosok Buddha berkumpul bersama. Tujuannya adalah demi dharma. Dharma harus segera dan diwariskan selama-lamanya, berkelanjutan selamanya. Tetapi orang yang menerima dharma ini tergantung kepada mereka. Apakah mereka bersedia membangkitkan tekad luhur dan bersedia mempraktikkan dalam tindakan nyata? Bisa menghayati dan memahami ajaran besar, membangkitkan tekad tiada tara. Ini adalah meminta tolong ke orang. Demi dharma, beliau membabarkan dharma. Adalah berharap dharma bisa memasuki batin manusia. Orang yang mendengarkan dharma bisa menyerap dharma ke dalam batin dan mempraktikkan dalam tindakan nyata. Menyadarkan para makhluk ini adalah harapan mendasar Sang Buddha. Para Buddha saat ini demikian. Para Buddha di masa lampau juga sama. Para Buddha di masa lampau dan saat ini memiliki maksud yang sama. Mendengarkan dharma, membabarkan dharma, dan memohon dharma, semuanya adalah agar dharma bisa terus diwariskan. Berharap setiap orang bisa mendengar dharma dan meresapinya. Juga bisa mempraktikkan dalam tindakan nyata. Ini adalah mencari orang untuk mempertahankan kelanjutan dharma.
demi supaya Dharma bisa terus diwariskan selamanya, sehingga dia mencari orang yang berbakat. Jadi, meminta tolong kepada orang tentang siapa yang mampu melakukannya di dunia yang membutuhkan ketabahan ini. Siapa yang mampu melakukannya di dunia yang membutuhkan ketabahan ini? Sebab sebelumnya kita selalu mengatakan Sravaka Prateka Buddha sangat takut. Takut apabila Sang Buddha menginginkan mereka untuk membangkitkan tekad luhur, menjalankan praktek bodhisattva. Mereka takut dengan dunia saha ini, menderita, penderitaan yang tak terkira. Oleh karena itu, tujuan mereka mendengarkan Dharma adalah untuk mengetahui bahwa hidup ini sungguh menderita. Sumber penderitaan berasal dari akumulasi. Akumulasi berbagai macam benih sebab dan kondisi pendukung. Akumulasi berbagai macam ketidaktahuan dan kerisauan. Lalu memperbanyak semua itu tanpa berakhir. Maka terciptalah karma pada kehidupan sekarang dan kelak di masa mendatang. Akan amat sangat banyak mengalami penderitaan. Tidak bisa memutuskan sendiri, meskipun membina diri dan mengetahui bahwa di masa lalu telah menciptakan noda batin dan ketidaktahuan ini menjadi sebab dari yang penderitaan mereka. Prinsip kebenaran ini mereka telah memahaminya, selalu mendengarkan Dharma, segera menyingkirkan kerisauan. Tidak mau menjalin ikatan duniawi lagi dengan para makhluk. Tidak mau memaksakan jalinan jodoh dengan para makhluk. Tidak mau menciptakan jalinan jodoh buruk dengan para makhluk. Lebih baik menghindar dari para makhluk. Memberi kebaikan terhadap diri sendiri, membina pelatihan diri sendiri, sehingga mereka tidak bersedia menerima misi ini. Ini adalah dari sebelumnya seperti ini terus membicarakannya. Kita seharusnya sudah sangat jelas. Tidak peduli Sang Buddha menggunakan metode apa untuk membuat perumpamaan. Menggunakan metode rumah terbakar, bab perumpamaan amat sangat banyak. Tidak peduli apakah ulat beracun, binatang buas, sangat banyak kondisi yang menggenaskan, sangat buruk dan lain-lain. Berharap semua orang dapat mengetahui bahwa penderitaan sulit untuk ditangani. Harus segera terbebaskan, mau terbebas dari penderitaan, mau melenyapkan kerisauan, yaitu harus tekun, harus menempa diri untuk keluar dari lumpur yang kotor, tiada ternoda. Sama seperti bunga teratai keluar dari kekotoran. Jadi menggunakan berbagai macam metode untuk menyemangati. Tidak boleh takut untuk masuk ke dalam kerumunan. Memberi manfaat bagi diri sendiri. Harus memberi manfaat bagi orang lain. Justru berada di dalam kerumunan orang barulah dapat untuk menempa diri. Memasuki debu kekotoran, tidak tercemar oleh debu kekotoran. Ini mesti melatih sebuah keahlian yang sebenarnya. Tidak boleh bersembunyi, jadi tidak henti-hentinya memberikan semangat seperti ini. Menggunakan sangat banyak metode, tetapi perlahan-lahan akhirnya telah memahaminya. Bab keyakinan dan pemahaman mulai membangkitkan tekad, tiada henti membangkitkan tekad, tiada henti menyemangati perumpamaan tanaman obat, bunga dan rumput, ataupun rumput kecil, pohon besar dan lain-lain, menyesuaikannya dengan kapasitas, dibasahi hujan dan embun, artinya merata. Tiada henti menggunakan Dharma untuk mengajarkan dan membimbing. Berharap orang-orang memahami dan menghayatinya. Oleh karena itu,
Semua orang telah dapat memahami hal ini, membangkitkan tekad luhur, bersedia mempraktikkan 6 paramita. 6 paramita adalah berdana, menegakkan sila, kesabaran, bersemangat, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Meskipun ada 6 macam metode, tetapi tetap harus menyesuaikan dengan kapasitas. Para makhluk yang tak terhingga jumlahnya, sehingga untuk dapat menyesuaikan kapasitas mereka harus menggunakan banyak metode. Metode yang digunakan semuanya adalah untuk menciptakan berkah. Berdana, menegakkan sila. Di saat berdana keluar, pikiran kita tetap harus mematuhi aturan. Harus dapat mengendalikan pikiran kita sendiri, bukan untuk ketenaran, bukan untuk keuntungan, juga bukan untuk memperebutkan kekuasaan, juga bukan untuk nama. Niat hanya bersumbangsi. Dalam pikiran kita, sila mencegah kesalahan dan menghentikan kejahatan. Bersumbangsi, pikiran tetap harus dijaga dengan baik, sedikit pun tidak boleh menyimpang. Sedikit menyimpang dapat menyebabkan penyimpangan ribuan mil. Berapa banyak orang yang sedang melakukan perbuatan baik? Berapa banyak orang yang melakukan perbuatan baik demi untuk memperoleh pengakuan? Ini adalah salah. Oleh karena itu, dengan salah ini, kita harus menjalankan sila dengan baik. Hal sekecil apapun, pikiran harus dijaga dengan baik. Inilah cara kita berdana, menjalankan sila. Di saat berdana keluar, pada saat yang sama juga harus menjaga pikiran dengan baik, bersumbangsi dengan tanpa pamrih. Satu ungkapan yang sangat sederhana adalah bersumbangsi tanpa pamrih. Hanya bersumbangsi dan menjalankan sila, bukan hanya tanpa pamrih, juga harus bersyukur. Orang yang memberikan bantuan ke orang lain, sikapnya malah harus lebih rendah hati dari orang yang menerima bantuan. Membungkukkan badan kepada mereka, ini menunjukkan kita bersumbangsi dengan segenap cinta kasih, dengan menaklukkan batin sendiri. Di saat yang sama, kita berdana dan menegakkan sila pula. Juga bersabar, tak peduli betapa sulitnya, harus terus maju ke depan. Walaupun sangat lelah, tetap menciptakan berkah di kerumunan orang banyak. Bersedia bersumbangsi demi penderitaan di dunia. Dengan menciptakan berkah di kerumunan orang banyak, kita juga melatih kemampuan diri. Selalu terus berjalan seperti ini. Bersumbangsi, menegakkan sila, bersabar, giat bersemangat, tidak takut lelah walaupun sangat lelah, walaupun sangat banyak perselisihan antar sesama, perlu menggunakan kekuatan keteguhan diri dan harus menggunakan kebijaksanaan diri untuk memilah benar atau salah. Harus sangat jelas. Jalan ini barulah bisa berjalan terus tanpa henti, tidak pernah berhenti, terus berjalan ke depan. Maka ketika kita mempelajari ajaran Buddha dan menapaki jalan bodhisattva, hendaknya berada di dunia yang memerlukan ketabahan. Sulit untuk bersabar, namun bisa bersabar. Artinya memerlukan ketabahan. Di dunia yang memerlukan ketabahan, yakni susah untuk bersabar, susah bertahan untuk bersabar. Di dunia yang susah untuk mempertahankan kesabaran, disinilah kita melatih batin dan menempa keahlian kita. Demi tetap berlangsungnya Dharma ini selamanya, maka kita mesti giat melatih diri di dunia saha, di dunia yang membutuhkan kesabaran ini. Barulah merupakan lahan pelatihan diri yang sejati.
Di surga kita tidak dapat mencapai kebudaan, dan di neraka itu terlalu menderita. Tak bisa melatih diri, hanya di alam manusia kita baru bisa bercampur antara bahagia dan menderita. Kita semua, asalkan kita bisa membangkitkan hati cinta kasih kita, meski di dunia para makhluk keras kepala sulit ditundukkan, namun kita tetap mesti berada di tengah kumpulan orang untuk menempa diri hingga muncul kemampuan sejati kita. Sehingga memohon orang di saat ini, siapa gerangan yang bersedia menerima dharma yang membutuhkan ketabahan ini dan bersedia masuk ke tengah masyarakat, sehingga disebut meminta tolong kepada orang tentang siapa yang mampu melakukannya di dunia yang membutuhkan ketabahan ini. Ini adalah tanah asal di mana bagawan membangkitkan tekad dan memperoleh buah pencapaian. Sang bagawan, Buddha Sakyamuni, beliau berikrar, bersedia melatih diri demi membimbing para makhluk di dunia saha dan mencapai kebudaan di dunia saha. Ini adalah ikrar dari Buddha Sakyamuni. Sehingga inilah tanah asal di mana beliau membangkitkan tekad dan memperoleh buah pencapaian. Dengan tekad luhur, bertekad dari dalam hati, di dunia yang membutuhkan ketabahan ini. Datang dan pergi untuk berlatih. Makhluk yang menderita membutuhkan tekad luhur. Bodhisattva, ladang pelatihan bodhisattva yang bertekad luhur adalah terjun ke dalam penderitaan orang banyak. Inilah sebabnya mengapa Buddha menjadi Buddha di dunia saha. Di sini adalah tempat di mana beliau melatih pikirannya. Dan ini adalah tempat di mana orang banyak mendengar dharma dan menerima peramalan. Artinya, dunia di mana Sakyamuni Buddha mencapai kebudaan adalah satu-satunya tempat di mana para makhluk dapat mendengarkan dharma. Jika Buddha Sakyamuni tidak datang ke dunia ini untuk melatih diri, tersadarkan dan membabarkan dharma, mana dapat kita mendengar ajaran? Oleh karena itu, hanya ketika kita mendengarkan dharma, barulah dharma dapat masuk ke dalam hati kita. Dan barulah kita dapat mewarisi dharma dan membimbing para makhluk lagi. Kita mempelajari ajaran Buddha di tempat-tempat yang membutuhkan ketabahan. Baru kita benar-benar sepenuhnya melatih diri. Seperti halnya di Afrika. Di sana adalah tempat yang benar-benar membutuhkan ketabahan. Menderita, tidak hanya sulit secara ekonomi, tetapi ada begitu banyak negara di Afrika, sebagian besar dari mereka sangat miskin. Sulit secara ekonomi dan karena kemiskinan ini, ada kerusuhan sipil dan ketidakamanan di negara itu. Terjadi banyak kondisi yang menyedihkan. Maka hidup mereka penuh kesulitan di sana. Melatih diri dalam kondisi seperti ini tidaklah mudah. Namun, sekarang kita sudah melihat bahwa betapa tidak mudah meskipun sulit untuk bersabar, relawan kita bisa bersabar. Mereka menyebarkan Dharma Buddha di sana, masuk ke tengah orang banyak untuk mentransformasi para makhluk. Mereka sudah pergi ke beberapa negara. Sekarang, tahun 2016, sudah ada 8 negara di Afrika yang memiliki relawan ceci setempat. Afrika Selatan, Lesotho, Zimbabwe, Mozambik, Swaziland, Botswana, Namibia, dan Sierra Leone masih dalam pengembangan, dan Malawi dan Zambia akan ditambahkan setelah 2016. Hingga Maret 2021,
ditambah Zimbabwe, total 11 negara. Benih bodhisatwa sudah ditanam di tempat itu. Di negara yang belakangan kita jangkau, negara di Afrika, insan ceci sedang menanam benih di sana. Ini adalah Sierra Leone dan Namibia. Kita sudah melihat benih di sana yang mulai membangun tekad. Dari Afrika Selatan hendak pergi ke Namibia, harus ganti bus 3 kali. Perjalanannya adalah sepanjang 2.350 km satu arah. Pulang pergi 4.700 km. Jadi, sekali pulang pergi membutuhkan waktu 6 hari. Ini sangat susah. Dalam perjalanan ketika menumpang bus, bahkan air untuk mencuci muka pun tidak ada. Jadi sangat sulit sekali. Namun bodhisatwa kita di Afrika Selatan, mereka bersedia. Di awal beberapa bodhisatwa kita dari Taiwan, Michael Pan, Chang Min Sui, Wu Guorong, dan lainnya, bodhisatwa ini membawa bodhisatwa setempat untuk perjalanan pulang pergi yang pertama dan kedua. Yang ketiga kalinya, semua dilakukan oleh bodhisatwa setempat dari Afrika Selatan yang memikul tanggung jawab ini. Mereka berkontribusi dengan sangat susah payah. Setiap keluarga tidak takut betapa tidak ramahnya raut wajah orang. Mereka semua bersumbangsi dengan sepenuh hati. Lingkungannya sangat buruk. Tidak peduli dimanapun mereka berhenti, mereka duduk maupun berdiri bersama dengan orang sana. Kemanapun mereka pergi, apakah itu 3 atau 5 orang, puluhan orang duduk di tanah. Para bodhisatwa ini sudah dapat mulai berbicara dengan mereka, berdiri di bawah pohon, mulai bercerita tentang semangat ceci. Itu benar-benar mereka lakukan di mana-mana. Setiap tempat adalah tempat pelatihan. Akhirnya membuat orang-orang di tempat itu tersentuh. Sejak saat itu, mereka merindukan Afrika Selatan. Lagi pula, ini adalah kelompok bodhisatwa yang ramah dan menyenangkan. Bagaimana mereka melatihnya? Ajakan mereka, jika kalian ingin tahu, kalian harus pergi ke Afrika Selatan. Pergi ke tempat sana. Lihat bagaimana kami menjalankan misi kami di sana. Sehingga ada yang bersedia ikut ke sana. Akhirnya ada 3 orang yang ikut ke Afrika Selatan. Sangat bersusah payah. Sama halnya, mereka juga melakukan perjalanan yang butuh beberapa hari. Setibanya di sana, mereka tanpa ada istirahat, insan ceci Afrika Selatan menganggap mereka layaknya keluarga yang pulang kembali, menyambutnya dengan meriah. Mereka sama juga harus bangun subuh sebelum jam 4 pagi. Tuan rumah bangun subuh untuk memasak air, supaya mereka bisa mandi. Tepat jam 5 pagi mereka akan mendengarkan dharma. Ada dari mereka yang bertanggung jawab merekam terjemahan dalam bahasa Inggris. Demikianlah, mereka setiap hari mendengarkan melalui rekaman video. Apakah mereka mengerti dari mendengarkan suara saya atau master? Tentu mereka tidak mengerti perkataan master. Akan tetapi ada terjemahan ke dalam bahasa Inggris. Itu adalah rekaman ceramah pagi. Ceramah sekitar 10-20 menit. Dan mereka akan melanjutkan dengan bedah buku dari apa yang didengarkan hari ini dari rekaman video. Mereka akan membahas dan berdiskusi di antara mereka. Kali ini yang datang dari Namibia. Di pagi hari, selain harus mengunjungi 3 desa dalam 1 hari, juga sekalian meninjau bagaimana memperlakukan orang-orang yang miskin dan kesusahan. Ikut merasakan, memahami,
bersama-sama dengan mereka ikut serta kegiatan pelayanan. Kemudian para relawan menunjukkan kepada mereka bagaimana mereka hidup mandiri dengan menanam sayur-sayuran di Taman Cinta Kasih dan bagaimana merawat anak-anak yatim piatu yang mengidap AIDS. Kemudian mulai memberi mereka waktu refleksi diri, di mana semua orang dapat berbagi kesan batin mereka, hal-hal yang didapatkan di seharian itu. Setiap pagi mereka memiliki kelompok bedah buku setelah mendengar ceramah Dharma di pagi hari. Di pagi hari adalah untuk mendengar Dharma. Setelah itu mereka berdiskusi selama 1 hingga 2 jam. Setelah berdiskusi, di hari tertentu mereka akan sharing, mendengarkan kesan batin masing-masing orang dari kegiatan mendengar Dharma dan bedah buku, juga dari kasus yang mereka kunjungi, bersumbangsi. Setelah mendengar mereka berdiskusi. 3 relawan dari Namibia, salah satunya bernama Theophilus. Dia adalah seorang umat Kristiani yang taat. Dia bertanya, hati cinta kasih, saya telah memiliki hati cinta kasih. Dalam batin saya memiliki rasa cinta kasih, tetapi saya tidak memiliki apapun untuk mencurahkan rasa cinta kasih ini. Harus bagaimana ini? Saya tidak dapat membantu orang-orang. Apa yang dapat saya lakukan? Michael Pan berkata kepada dia, Anda dapat memberikan kehangatan. Berikan mereka sebuah bahu kehangatan untuk bersandar, agar mereka dapat bergantung. Meskipun kita tidak memiliki materi untuk diberikan, tetapi kita dapat memberikan bahu untuk bersandar. Ini adalah metode yang terbaik. Dan sharing kesan kepada mereka lagi. Membagi pengalaman di mana pada saat itu, di awal pembukaan, di Afrika Selatan juga tidak mempunyai uang dan persediaan. Bagaimana membimbing sekumpulan bodhisattva yang begitu antusias, bahkan berbagi dengan mereka cara untuk memberi perhatian kepada mereka yang sedang sakit. Bagaimana dalam kondisi serba sulit begitu, masih harus melewati batas negara pergi Swaziland, membantu Swaziland dan merekrut bodhisattva di sana, agar relawan di sana bisa berkembang. Ini yang dijelaskan Pan Mingsui kepada mereka. Ketiga orang ini bagaikan mendapatkan mustika, karena telah menghayati sendiri dan melihat cara memperhatikan orang lain, juga mendengar Dharma dan pengalaman serta pencapaian dari relawan Afrika Selatan. Semua orang yang melakukan ini berbahagia. Umat Kristiani yang taat ini keesokan harinya, pas hari Minggu, hari ketiga di sana adalah hari Minggu. Dia lalu bertanya, di mana ada gereja untuk berdoa? Di antara mereka, Chidi Gladys Ngema berbagi dengan mereka. Dia menyampaikan bahwa tempat ibadah yang sebenarnya ada dalam hati kita. Dalam hati setiap manusia terdapat tempat ibadah, di mana pada saat apapun kita dapat berdoa dengan tulus. Ini adalah tempat beribadah dalam hati kita. Asal kita mempraktikkannya dalam tindakan nyata, menggunakan konsep cinta kasih, di mana-mana merupakan tempat ibadah bagi relawan Ceci. Chidi menjawabnya seperti ini. Dia merasa ini sangat masuk akal. Anak muda yang tulus ini mengeluarkan Alkitab dari dalam kantongnya. Dia juga merasa benar di dalam Alkitab juga tertulis ayat ini. Salah satu bab di dalamnya berkata demikian. Pohon yang baik tidak akan menghasilkan benih yang buruk. Pohon yang buruk tidak bisa menghasilkan buah yang baik. Inilah sebuah bait di dalam Alkitab. Jadi, dia pun mempercayainya. Ceci adalah sebuah benih yang baik.
Jadi, pastinya memiliki benih yang baik, buah yang baik, pasti bisa menghasilkan cinta kasih universal. Cinta kasih universal bisa dihasilkan, maka dapat memberikan manfaat untuk orang banyak. Juga menghasilkan semangat cinta kasih agape Kristiani. Demikian awal mula dia mulai dengan Ceci, saat mereka akan pergi setelah 4 hari berada di sana. 4 hari penuh di sana. Saat mereka akan meninggalkan tempat tersebut, dia berjanji, begitu pulang nanti, saya pasti akan melakukan Ceci dengan sungguh-sungguh di Namibia, untuk menyebarkan benih-benih cinta kasih di Namibia. Inilah yang dimaksud dengan bersungguh hati. Lihatlah betapa miskinnya mereka, dan mereka hidup di tempat yang penuh dengan penderitaan, dunia yang memerlukan ketabahan. Bila kita bilang mau berkehidupan di tempat tersebut yang benar saja, dengan begini saja, melihat mereka pulang, melihat mereka hidup di tempat tersebut, teknologi zaman sekarang membuat kita dapat melihat dengan jelas. Serasa ada 2 jenis dengan dunia kita sekarang. Dunia yang membutuhkan ketabahan, dan mereka benar masih di tempat tersebut. Membangkitkan tekad, mau memulai praktek benih dari bodhisatwa di tempat itu. Mau menjalin benih yang baik di tempat itu. Satu pohon yang baik tidak akan menjalin benih yang buruk. Pohon yang buruk tidak akan membuahkan hasil yang baik. Ini adalah yang sudah mereka sadari. Praktik benih dari bodhisatwa sudah pasti hasilnya adalah menjalin karma untuk pencapaian kebudaan. Maka di dunia ini dari tanah asal membangkitkan tekad untuk mendapatkan hasil orang-orang yang mendengarkan Buddha Dharma. Ingat bahwa itu ada di negara mereka sendiri. Buddha Sakyamuni membangkitkan tekad dan berikrar, melatih diri mencapai kebudaan. Para makhluk di tempat ini bisa mendengarkan Buddha Dharma, kita bisa melatih diri. Buddha sudah membabarkan Dharma, bagaimana boleh kita tidak mewariskan Buddha Dharma ini? Buddha demi Dharma ini sudah mencari orang. Apakah kita tidak mau mengakuinya? Kita dirangkul oleh Sang Buddha, orang yang berbakat yang dicari. Kita sendiri juga harus mengakuinya. Kita adalah orang berbakat yang dicari oleh Sang Buddha. Kita adalah orang yang membabarkan Buddha Dharma. Harus bersungguh hati. Naskah sutra bagian sebelumnya bermohon semoga Tathagata dapat menggunakan kekuatan gaib untuk membuat kami seluruhnya berdiam di angkasa. Segera pula Buddha Sakyamuni menggunakan kekuatan gaib untuk menjemput para hadirin semua itu untuk naik ke angkasa. Sutra Teratai Bab 11 Kemunculan Stupa Mustika. Inilah yang tekad yang dibangkitkan oleh para makhluk. Memohon Sang Buddha membimbing kami sehingga kami juga bisa sama seperti Sang Buddha, melayang di angkasa. Berharap Sang Buddha dapat menerima seluruh hadirin untuk bisa melayang ke angkasa, berdiam di angkasa. Naskah sutra berikutnya kembali mengatakan dengan suara keras memberitahukan 4 kelompok murid. Siapa yang mampu di sini, dunia saha, membabarkan sutra teratai secara luas, sutra teratai bab 11 kemunculan stupa mustika. Sang Buddha sudah memulai dengan suara keras di ruang angkasa yang jauh. Tentu saja harus mengeluarkan suara keras. Dari tingkat kondisi batin Sang Buddha, semua ajaran Dharma yang diajarkannya di kondisi orang biasa seperti kita masih jauh dari tataran cita Sang Buddha.
sehingga Sang Buddha harus bersuara keras untuk menyebar luaskannya kepada 4 kelompok murid. 4 kelompok murid bergantung kepada perumah tangga dan monastik. Oleh karena itu, jalan bodhisattva, perumah tangga, dan monastik semua dapat membangkitkan ikrar agung. Menjalankan ikrar agung, jalan bodhisattva dari praktik benih. Tidak peduli apakah mereka itu monastik atau perumah tangga, semuanya bisa. Oleh karena itu, para bodhisattva perumah tangga memiliki kebijaksanaan yang unggul. Kita bukan hanya para anggota sangha yang harus mempraktikkan jalan bodhisattva, tetapi para perumah tangga semakin mudah untuk melatih diri. Dengan suara keras memberitahukan 4 kelompok murid. Ini menjelaskan tentang pesan untuk menyebar luaskan. Buddha Sakyamuni mengeluarkan suara keras untuk memberitahukan 4 kelompok murid demi Dharma meminta tolong kepada orang. Oleh karena itu disebut mengungkapkan pesan untuk menyebar luaskan sutra ini. Kata yang seharusnya diucapkan, apa yang seharusnya disampaikan, Sang Buddha juga sudah memberitahukan kepada kita. Karena Sang Buddha membabarkan sutra teratai 7 tahun, sepanjang jalan pembabaran sebenarnya sudah melewati berapa tahun? Seharusnya sudah ada satu masa. Oleh karena itu, usia Sang Buddha, usia kehidupan sudah mendekati akhir. Sudah seharusnya berpesan, mau berpesan kepada semua orang, hendak memberi pengajaran terakhir, mau berpesan kepada semua orang, Dharma Sutra Teratai pengajaran sempurna ini, dalam kekosongan ada keberadaan. Dharma agung yang sangat sempurna dan menakjubkan ada di dalam Sutra Teratai. Oleh karena itu, mau berpesan ke semuanya, sutra ini mesti disebarluaskan. Ini adalah pesan Buddha Sakyamuni untuk disebarluaskan. Buddha Sakyamuni mengeluarkan suara keras untuk memberitahukan 4 kelompok murid adalah demi Dharma meminta tolong kepada orang. Oleh karena itu adalah mau berpesan kepada setiap orang agar Dharma ini lanjut disebarluaskan. Bukan hanya sebagai pendengar Dharma, harus membabarkan Dharma, harus mewariskan Dharma. Ini adalah Sang Buddha demi Dharma mencari orang untuk menyebarkan Dharma dengan mengeluarkan suara keras. Buddha pada akhir dari semua sutra mesti berpesan kepada para murid akan Dharma yang telah dibabarkan, agar disebarluaskan jauh atau luas, diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya agar berkelanjutan selamanya. Inilah yang disebut sebagai berpesan kepada para murid, sehingga Buddha pada akhir dari semua sutra mesti berpesan kepada para murid akan Dharma yang telah dibabarkan. Kitab sutra yang telah dibabarkan harus diwariskan satu persatu kepada mereka semuanya. Harus dipesan dengan jelas, maka seluruh belahan raga harus hadir. Artinya, Dharma harus kembali ke posisi semula. Maksudnya adalah untuk dipesankan kembali. Dharma harus jelas untuk diwariskan. Maka agar disebarluaskan jauh atau luas, diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya agar berkelanjutan selamanya. Disebarluaskan hingga jauh maupun dekat. Baik itu jauh atau dekat, ajaran kendaraan besar disebarkan dari Cina daratan hingga ke Taiwan. Dari Taiwan disebarkan hingga ke seluruh dunia. Ini adalah disebarluaskan jauh atau luas. Dari Buddha Sakyamuni 2000-an tahun lalu hingga sekarang, dan kita sekarang masih harus mewariskan
untuk masa depan. Inilah diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya agar berkelanjutan selamanya. Terbuka lebar, baik itu jauh maupun dekat. Jauh itu adalah jauh sekali dan dekat adalah sekitarnya. Harus merata. Saat ini di seluruh dunia semua orang sedang mendengarkan Dharma dan semua orang mengamalkan sesuai ajaran. Diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, ini disebut berpesan kepada para murid. Siapa yang mampu di sini, dunia saha, membabarkan sutra teratai secara luas, Buddha akan memasuki pariniwarna. Makanya memberitahukan para hadirin, menghimbau dan merekrut orang-orang, kalau penyebaran Dharma dan penyebar luasan praktik sebagai benih sebab adalah tepat sekali waktunya sekarang. Siapa yang mampu di sini, dunia saha membabarkan sutra teratai secara luas. Sang Buddha akan memasuki parinirwana. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak lama lagi akan memasuki pariniwarna. Telah menjadi tua dan sesuai dengan umur duniawi, umur beliau di dunia adalah 80 tahun. Jadi hampir mendekati waktunya. Makanya memberitahukan para hadirin, menghimbau dan merekrut orang-orang kalau penyebaran Dharma dan penyebar luasan praktik sebagai benih sebab adalah tepat sekali waktunya sekarang. Dia mulai dengan sangat bersungguh hati untuk menghimbau. Menghimbau orang-orang harus membangkitkan tekad luhur, membangun ikrar agung. Merekrut berarti merekrut banyak orang. Setiap orang, bukan hanya sejumlah kecil orang. Dia mau sejumlah besar orang. Semuanya harus membangkitkan tekad luhur, membangun ikrar agung. Demikianlah menghimbau dan merekrut dapat mengetahui niat Sang Buddha begitu penuh ketulusan, telah menjadi tua. Dharma ini sangat khawatir apakah cara untuk menyebarkan. Ini adalah kondisi batin Buddha. Penyebaran Dharma dan penyebar luasan praktik sebagai benih sebab adalah tepat sekali waktunya sekarang. Saat ini adalah saat yang paling mendesak. Semua orang mendengarkan Dharma. Apakah telah menyerap Dharma ke dalam batin, memasuki hati orang? Apakah roda Dharma berputar? Apakah berputar dari kondisi makhluk awam menjadi makhluk suci? Setiap orang memiliki stupa puncak Gunung Nasar. Apakah stupa kita telah muncul? Dari bumi, dari lahan batin kita. Apakah stupa telah muncul? Di Afrika Selatan, Gladys dapat menjelaskan pada pemuda dari Namibia ini bahwa tempat ibadah ceci ada di dalam hati mereka. Cinta kasih ada di mana-mana. Jadi, dunia adalah tempat latihan batin bagi relawan ceci. Mereka sudah mulai berbicara dan bertindak seperti ini dan bagaimana dengan kita? Jadi, tidak tahu siapa yang mampu di sini. Dunia yang membutuhkan ketabahan ini adalah tanah untuk ditahankan di mana bagawan membangkitkan tekad, menjalankan ikrar dan memperoleh buah pencapaian. Juga merupakan negeri asal di mana para hadirin mendengarkan Dharma dan memperoleh peramalan akan kebudaan. Membangkitkan tekad, menjalankan ikrar dan memperoleh buah pencapaian di tanah yang ditahankan. Juga merupakan negeri asal di mana mereka, para hadirin, mendengarkan Dharma dan memperoleh peramalan akan kebudaan. Di dunia saha ini, sifat para makhluk sangat keras kepala. Sang Bagawan demikian datang dan pergi, dapat menahan kesabaran. Lihatlah, saat relawan Afrika Selatan Durban pergi untuk sampai ke Namibia, bukan naik pesawat tetapi naik bus. Lihatlah,
pulang pergi jaraknya 4.700 km. Masih seperti itu, mau datang dan pergi, membimbing benih baru. Demikian setelah pulang, mulai menaburkan benih ini. Pohon yang baik, benih yang baik harus ditebar di sana. Dari satu benih menjadi tidak terhingga. Sebenarnya kita di sini di tempat dengan kehidupan yang aman dan tenang. Apakah kita juga mesti membangkitkan tekad, membangun ikrar luhur di tanah untuk ditahankan ini? Yang tersembunyi di dunia adalah penderitaan. Dunia ini banyak penderitaan, terutama kegelapan batin dan kerisauan manusia, membuat tubuh dan batin kita tersiksa. Kelahiran, penuaan, penyakit, kematian, semuanya ada batasan waktu. Benar-benar menderita. Banyak kekuatan tekad bukan dapat dicapai dalam satu masa kehidupan. Datang dan pergi. Pada saat ini, jika batin tidak kokoh pada masa kehidupan mendatang, apakah bisa membawa kekuatan batin ini untuk terlahir kembali dan melanjutkan jalan bodhisattva ini? Masih belum tahu. Sehingga kita sekarang ini harus memperkokoh kekuatan ikrar. Ikrar ini harus dipraktikkan, mempraktikkan benih dan memperoleh buah pencapaian pada tanah yang ditahankan ini, sehingga juga merupakan negeri asal di mana para hadirin mendengarkan dharma dan memperoleh peramalan akan kebudayaan. Kita para makhluk yang ada di sini sedang butuh mendengarkan ajaran demikian. Menyerap ke dalam batin ajaran ini, ajaran demikian menghapus penderitaan kehidupan. Inilah yang seharusnya kita segera berdedikasi dan bersungguh hati. Juga para makhluk di tanah ini memiliki kapasitas lebih tajam daripada orang-orang di tanah lain, serta bagawan tidak lama lagi akan memasuki pariniwarna. Adalah tepat sekali waktunya untuk berpesan. Juga para makhluk di tanah ini memiliki kapasitas lebih tajam daripada orang-orang di tanah lain. Di tempat ini, benih dengan kapasitas lebih tajam, di tempat yang menderita, sangat tajam. Lihatlah Namibia yang penuh penderitaan. Penderitaan Afrika Selatan, Namibia lebih menderita. Kamu lihat kesadaran mereka lebih cepat dari kita, karena lingkungan kita baik, sehingga batin juga timbul tenggelam, tergoda oleh nafsu dan keuntungan, antara sesama saling perhitungan dan lain-lain. Di tempat tersebut tidak ada yang bisa diperhitungkan, sehingga kapasitas mereka sangat tajam, sehingga memiliki kapasitas lebih tajam daripada orang-orang di tanah lain. Di tempat yang butuh kesabaran, lebih mudah menerima ajaran ini. Sehingga serta bagawan tidak lama lagi akan memasuki pariniwarna. Waktu untuk memberi pesan telah tiba. Inilah kesungguhan hati Buddha. Di tempat ini dia sangat tekun dan giat, berharap dharma yang didengar bisa diserap, benar-benar menyerap dharma ke dalam batin. Bukan sekedar hiburan, perlu kesungguhan hati, ketulusan, kebenaran, keyakinan, kejujuran, harus tekun mendengarkan dharma. Bukan hanya mendengar dengan bermain-main, mendengarkan untuk mengembangkan jiwa kebijaksanaan kita, batin kita. Setiap orang memiliki sebuah stupa batin. Apakah stupa? Mestikah kita telah muncul? Apakah pintu stupa telah dibuka? Buddha masa kini telah menyatu. Kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.